Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dita Cahyani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek 5 dan proyek 6. Proyek 5 yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu ada contoh dari formulir pembelian buku web atau HTML. Contohnya dapat dilihat seperti pada gambar di sini. Nah, contoh ini merupakan contoh formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Formulir ini akan mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah web. Dan bentuknya seperti pada gambar di sini. Selanjutnya yaitu bagian-bagian formulir contoh. Yang pertama ada menu file text untuk menulis file nama. Yang kedua ada menu drop down yaitu untuk what course are you taking atau untuk mengisi pelajaran apa atau mata kuliah apa yang akan diambil. Selanjutnya ada teknik tombol radio untuk what type of book do you prefer, yaitu untuk buku apa yang lebih kalian sukai yang nanti akan kalian ambil. Lalu yang keempat ada kotak cek untuk what else would you like, yaitu untuk mengambil buku lain atau memilih pilihan lain yang diinginkan. Selanjutnya ada kode HTML untuk contoh. Kode untuk contohnya dapat dilihat seperti pada gambar di sini. Langkah untuk membuat kode seperti pada contoh yang sebelumnya, itu langkahnya dapat kita lakukan dengan yang pertama pada baris 13 dan 17 merupakan perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Lalu baris 20 yaitu digunakan untuk memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Dan baris 23 sampai 29 itu menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Misalnya siswa melihat judul-judul mata kuliah. Misalnya siswa melihat judul Introduction to MES atau Introduction to Visual Basic dan System Analysis and Design. Ketika siswa memilih salah satu dari pilihan tersebut, formulir akan mengirimkan nilai yang terkait dengan pilihan tersebut. Lalu selanjutnya nama file pilihan tercantum pada pilihan selection. Tetapi nilai yang terkait dengan file tersebut dihasilkan oleh perintah option. Lalu pada bagian selanjutnya dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas, used, atau buku baru, new. Langkah selanjutnya yaitu perhatikan field value pada baris 33. Ketika lingkaran sebelum kata use dipilih, formulir tersebut memberikan nilai U pada field prefer. Lalu kata check pada baris 33 menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Selanjutnya yaitu baris 39 dan 41. Yaitu membuat kotak cek pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. Jika siswa ingin membeli catatan kuliah atau study notes, maka file notes akan memiliki nilai yes. Jika file ini tidak dipilih, maka komputer akan memberikan nilai notes. Selanjutnya baris 43 dan 45. Yaitu meminta komentar tambahan dari siswa. Jadi siswa dapat memberikan komentar tambahan pada baris 45 dan keluhan yang bisa disampaikan. Lalu selanjutnya ada perintah submit. Pada baris 49 menampilkan submit value to be processed. Selanjutnya perintah reset. Pada baris 47 menampilkan frase reset value don't submit. Selanjutnya yaitu menyimpan contoh. File disimpan dalam bentuk .htm seperti contohnya yaitu book.htm. Atau jenis file yang dipilih yaitu save as type, haruslah all file.
dan pengodean harus di-set dengan ANSI. Selanjutnya, untuk melihat halaman web, bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk mencarinya, kemudian ketik OK. Selanjutnya yaitu halaman web akan muncul di browser. Masuk ke proyek selanjutnya, yaitu proyek 6. Proyek 6 ini akan membahas tentang dasar-dasar spreadsheet. Langsung saja kita ke materinya. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu spreadsheet. Spreadsheet merupakan program pengolah angka yang memiliki kelebihan, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Karena kapabilitasnya cukup rumit bagi perusahaan, maka tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Pada kali ini, contoh yang akan digunakan yaitu membuat sebuah faktur atau invoice. Di sini dapat dilihat pada gambar sebelah kiri merupakan gambar sheet 1 dari lembar data faktur, dan gambar pada sebelah kanan merupakan sheet 2 dari lembar data diskon. Langkah untuk membuat seperti pada gambar sebelumnya, yaitu pertama, buka program Microsoft Excel. Berikan nama invoice pada sheet 1 dan diskon pada sheet 2. Lalu, tujuan dari lembar diskon ini untuk menentukan jumlah harga unit yang menentukan persentase diskon. Jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $50, maka diskonnya adalah 10%. Selanjutnya yaitu blok kolom A sampai G. Kemudian pilih perintah format, diikuti perintah kolom dan weight. Ketika sudah muncul dialog box, maka isi dengan angka 13 untuk mengatur lebar kolom. Selanjutnya yaitu pada sel A1, entry invoice. Pada sel B3 sampai B7 terisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Selanjutnya, harga satuan dimasukkan pada sel C3 sampai C7. Lalu memasukkan data diskon pada sel D3. Selanjutnya yaitu masukkan unit ke dalam sel E3 sampai E7. Selanjutnya pada F3 extend price, F10 amount due, G8 total, G10 date. Lanjutan dari yang tadi yaitu format sel D4 sampai D7 sebagai persentase tanpa desimal. Total dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Rumus D4 seperti dapat dilihat pada gambar di sini. Harga keseluruhan adalah harga per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Selanjutnya sel G11 itu rumusnya seperti pada gambar di sini. Sel G11 sampai F13 itu rumusnya seperti pada gambar yang ada di sini. Lalu langkah terakhir yaitu menyimpan contoh yang telah dibuat tersebut. Sebaiknya menyimpan contoh dengan nama example P6 atau example apa kayak gitu. Terus Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi .xls kepada nama file. Sekian presentasi dari saya. Maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.